Pernah nggak teman-teman terlibat dalam sebuah proyek di perusahaan, tetapi pada pelaksanaannya kita tuh bingung. Ini proyek apa ya sebenarnya? Tujuan dari proyek ini tuh apa sih? Terus sekarang status proyek ini tuh gimana ya? Dan yang paling bikin bingung adalah, saya harus ngomong ke siapa ya untuk keputusan-keputusan dalam banyak hal di proyek ini? Masih bersama saya Teira Dwayne. Di episode ke-8 dari Essential Skills for L&D Professional ini, saya akan membahas lanjutan topik Project Management. Kali ini tentang menetapkan tujuan, memantau, dan mengkomunikasikan progres menuju pencapaian tujuan, sasaran, dan project milestones. Sebelum saya mulai, saya mau bilang bahwa walaupun ini adalah seri tentang L&D Professional, tetapi jika ditelaah konten-kontennya, para profesional secara umum pun dapat loh mengambil pelajaran dari video-videonya. Untuk episode kali ini, entah apakah teman-teman seorang L&D profesional atau project manager pemula, maka memahami faktor-faktor yang akan saya bahas adalah sangat penting. Dan mari kita mulai jelajahi cara untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang mendorong kesuksesan sebuah project. Bahasan pertama adalah tentang pentingnya menetapkan tujuan project. Secara singkat, tujuan itu kan memberikan arahan. Beberapa penekanan yang perlu teman-teman kuasai dalam hal ini adalah, pertama, pastikan tujuannya clear, secara spesifik apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan project ini. Lalu tuangkan semuanya menggunakan kaidah SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Dan berikut adalah beberapa contoh penulisan tujuan project di tempat kerja yang menggunakan kaidah SMART. Pertama, misalnya mengurangi waktu lembur di departemen dari 150 jam per bulan menjadi 50 jam per bulan pada akhir tahun fiskal tanpa peningkatan laporan insiden. Contoh kedua, misalnya mengidentifikasi, melaksanakan, dan menjalankan 5 webinar edukasi pelanggan pada kuartal ini dengan peserta lebih dari 10 peserta dan tingkat kepuasannya di atas 80%. Contoh ketiga lebih ke achievable ya, misalnya gini, meningkatkan semangat tim dengan menerapkan program rekognisi dan melakukan kegiatan team building secara teratur. Terus yang keempat yang lebih ke relevan itu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim selama pertemuan tatap muka mingguan untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi. Dan contoh kelima misalnya time bound ya, meninjau dan mengoptimalkan prosedur dan proses pada kuartal berikutnya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Itu 5 contoh penulisan SMART Goals yang sesuai dengan kaidah SMART. Dan yang terakhir, jangan lupa tentang alignment with stakeholders. Pastikan semua orang di dalam project atau bahkan di dalam perusahaan secara keseluruhan berada di pemikiran yang sama tentang project tersebut. Bahasan kedua adalah tentang milestone atau titik pencapaian project. Milestone atau titik-titik pencapaian merupakan penanda yang penting yang harus dikenali, disetting, dimonitor, dan dikembangkan agar bisa menuju titik berikutnya. Beberapa konsep penting tentang milestone yang harus dikuasai oleh teman-teman adalah pertama, milestone itu istilahnya break down the journey. Oleh karena itu, selayaknya sebuah proyek dibagi ke dalam potongan-potongan yang dapat dikelola. Yang kedua, milestone berfungsi sebagai progress indicator. Dalam hal ini, saat sebuah milestone sudah tercapai, bolehlah merayakan titik-titik pencapaian di sepanjang jalan. Tetapi tentang hal merayakan ini, perlu diingatkan bahwa merayakan sebuah milestone, terutama di awal-awal proyek, perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan tetap menjaga motivasi agar semua anggota tim proyek itu tidak terjebak dalam kondisi complacency atau perasaan puas. Sebab merayakan terlalu sering dan terlalu heboh bisa menurunkan motivasi, mengaburkan pandangan pada realitas, terutama bagi proyek-proyek jangka panjang dan yang membutuhkan kreativitas tingkat tinggi. Hati-hati ya teman-teman. Ketiga, milestone bisa membantu untuk monitoring performance. Masih terkait dengan perayaan milestone yang tadi, teman-teman perlu menilai apakah pelaksanaan proyek berada di jalur yang benar, karena tidak jarang juga milestone tercapai, tetapi ada aspek-aspek pencapaian yang beresiko untuk tidak sesuai dengan jalur utama dari proyek secara keseluruhan.
Jadi hati-hati lagi ya di sini. Sekarang kita maju ke bahasan yang ketiga, yaitu monitoring progress. Hal yang paling penting tentang monitoring progress adalah untuk melakukan pemantauan rutin agar teman-teman tetap informed. Bahasa Inggrisnya, monitor regularly to keep you informed. Cenah. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Pertama, ada tracking tools. Coba digunakan project management software atau spreadsheet supaya teman-teman itu mendapatkan informasi secara visual, karena itu biasanya lebih membantu. Kedua, gunakan semacam KPI atau Key Performance Indicators. Tentukan terlebih dahulu nih kriteria-kriteria kesuksesan di titik-titik pencapaian proyek. Lalu ukur kemajuan proyek menggunakan kriteria-kriteria yang telah didefinisikan tersebut. Dan yang ketiga, kita kembali lagi ke risk assessment. Sejak awal jangan lupa identifikasi potensi-potensi hambatan. Dengan melakukan risk assessment sejak dini, setiap anggota tim proyek jadi tahu harus mengerahkan daya sebesar apa di setiap tahapannya. Dan yang keempat adalah tentang communication channels. Di sini teman-teman perlu terus menginformasikan status proyek kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi pemilihan saluran komunikasinya juga harus sudah ditetapkan sejak awal. Sekarang kita akan tutup video ini dengan bahasan keempat, yaitu tentang effective communication. Komunikasi adalah perekat dari keseluruhan komponen di dalam sebuah proyek. Beberapa hal yang perlu disoroti tentang hal ini adalah pertama, status update. Ini penting sekali. Share laporan kemajuan secara teratur kepada semua stakeholder. Kedua, transparansi. Jika menghadapi tantangan atau harus melakukan penundaan, jujurlah tentang hal tersebut. Dibandingkan harus sok kuat padahal keteteran, lebih baik melibatkan semua stakeholder dengan cara menjadi transparent. Siapa tahu teman-teman dibantu mencarikan solusi yang lebih banyak oleh banyak pihak. Ketiga, adaptability. Ini juga tidak kalah penting. Terkadang kebutuhan dari stakeholder itu berubah-ubah di sepanjang perjalanan sebuah proyek. Jika itu terjadi, segera sesuaikan rencana agar selalu dipandang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, barulah celebrate the achievement. Di sini perayaan akan terasa sangat wajar dan well deserved. Karena proyek sudah berakhir, maka sekarang waktunya teman-teman mengakui pencapaian yang telah dibuat oleh semua anggota tim dari proyek yang bersangkutan. Itulah akhir dari Project Management Part 2. Thank you sudah selalu setia mengikuti seri ini, Essential Skills for L&D Professional. Ingat, Project Management itu bukan hanya tentang tugas-tugas, tapi lebih tentang mencapai tujuan, one milestone at a time. Sampai jumpa di pembahasan topik lain. Teruslah memantau, mengkomunikasikan, dan mengarahkan proyeknya teman-teman menuju kesuksesan.